Historia. Kita bertemu lagi di channel Sawah Sejarah. Ya, senang sekali. Nah, pada video kali ini saya akan membahas masalah penyebutan ya, Cina, China, Tiongkok, Tionghoa. Nah, pembahasan ini saya bagi menjadi 2 video ya. Jadi saya berharap Sobat Historia semua mengikuti sampai video yang kedua nanti ya, biar tidak ada salah paham ya, karena ini agak sensitif gitu. Sebelumnya bagi yang belum subscribe, Anda bisa subscribe, kemudian tekan tanda loncengnya, biar nanti kalau ada video yang kedua Anda akan mendapatkan notifikasi. Baik, kita masuk pada pembahasan ya. Jadi beberapa orang atau beberapa pihak ada yang menyebut Cina itu terasa merendahkan ya. Maka dia lebih ingin disebut sebagai Tionghoa. Kemudian ada juga orang yang ingin merendahkan dengan menggunakan sebutan Cina. Mari kita ikuti peristiwa sejarahnya. Penyebutan Cina itu merujuk pada kata Qin. Penulisannya dengan huruf Q ya, Qin. Nah, itu dibacanya Qin. Yaitu sebuah dinasti yang berkuasa antara tahun 221 sampai sekitar 206 sebelum Masehi ya. Nah, dinasti Qin sendiri itu merujuk pada nama besar, yaitu nama kaisarnya, yaitu Qin Shi Huang namanya. Maka disebut dinasti Qin. Nah, setelah masa negara-negara berperang atau Zhanguo ya, tulisannya Zhanguo, yaitu kita bacanya Zhanguo, itu negara-negara berperang ya. Pada akhir dinasti Zhou, dari ratusan negara kecil menjadi hanya tinggal puluhan. Karena mereka berperang, ada yang menang, tinggal beberapa puluh saja. Itu pun mereka terus berperang sampai tinggal 7 negara saja ya. Dan akhirnya Qin Shi Huang ini berhasil menyatukan dan menaklukkan 6 negara yang lain. Nah, kemudian menyatukannya ya sebagai satu negara saja. Tahun 221 sebelum Masehi, Qin berhasil menundukkan ke-6 negara lainnya dan mengawali dinasti Qin yang oleh sejarawan barat dianggap sebagai pemersatu wilayah Zhongguo. Zhongguo itu tulisannya Zhongguo, kita bacanya Zhongguo. Prestasi dinasti Qin dianggap luar biasa, sehingga sejarawan barat menamai wilayah Zhongguo tadi itu sebagai China. Itu merujuk pada Qin tadi ya, penyebutan Cina atau China tadi merujuk pada dinasti Qin. Orang Inggris menyebutnya China, orang-orangnya Chinese. Kemudian orang Prancis menyebutnya Chinois ya. Orang-orangnya disebut Chinois. Kemudian ada orang-orang Italia itu menyebutnya Cina ya, Chinese untuk orang-orangnya. Kemudian orang Belanda menyebutnya China juga, hampir seperti Inggris. Orang-orangnya disebut Chinese. Nah, Chinese.
kalau kata orang-orang Belanda. Nah, orang-orang Arab ini karena orang Arab itu tidak mengenal lafal c, ya, atau huruf c itu c, dalam huruf hijaiyah itu tidak ada huruf yang berbunyi c, gitu kan. Nah, maka orang Arab menyebutnya bukan cin tapi sin. Nah, lalu dari orang Arab menyebut sin, ya, orang Yunani atau bahasa Yunani disebut Sinai. Nah, dalam bahasa Latinnya itu Sino. Maka sekarang banyak sesuatu yang identik dengan negara Cina atau Tiongkok. Mereka menamakannya dengan Sino, Sinovac yang belakangan sering kita dengar ya. Banyak Sino yang lain itu untuk merujuk pada daratan Tiongkok. Nah, tentang kebudayaan Cina ada disiplin ilmu sendiri, yaitu sinologi. Sampai ada disiplin ilmu tersendiri untuk membahas kebudayaan Cina itu. Namanya sinologi. Artinya apa? Artinya kebudayaan Cina itu begitu menjadi perhatian, begitu menarik. Maka penyebutan Cina seharusnya menjadi kebanggaan. Ada satu hadis Nabi Muhammad yang menyebut utlubu ilma walau bisin. Artinya tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Walaupun hadis ini ada beberapa kalangan yang meragukan, tapi ini hadis yang cukup populer. Artinya apa? Bahwa Sin tadi, ya, kebudayaan Sin tadi atau Cin atau Cina itu sesuatu yang menjadi rujukan dari berbagai kalangan internasional. Kebesaran dinasti Qin di mata orang-orang Barat ya pada waktu itu karena prestasinya. Dia yang menyambung dinding atau tembok raksasa yang diperlukan sebagai perlindungan dari serangan dari utara, kan? Nah, kemudian juga membangun jalan-jalan yang menghubungkan wilayah-wilayah sehingga memudahkan transportasi, memudahkan perpindahan logistik, ya, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk kebutuhan militer. Kemudian juga Qin membangun kanal-kanal untuk menghindari terjadinya musibah banjir. Ya. Qin ini menyatukan aksara, menyatukan satuan ukuran jarak, kemudian ukuran berat itu dibakukan pada masa dinasti Qin. Karena adanya standar ukuran yang baku, maka pengetahuan, teknologi itu cepat sekali berkembang. Selain prestasinya, dinasti Qin atau Qin Shi Huang ini juga dikenal sebagai kaisar yang kejam. Ya. Kekejaman yang tak terlupakan itu peristiwa dibakarnya buku-buku ajaran Konghucu, dan mereka membunuh pendeta-pendeta yang setia pada ajaran Konghucu. Nah, ini yang menimbulkan kebencian tersendiri terhadap Qin. Nah, kaum-kaum yang menderita pada kekuasaan dinasti Qin ini melampiaskan
kebenciannya itu dengan tidak menggunakan nama Qin sebagai acuan kebudayaannya, bahasa, dan juga jati dirinya. Mereka lebih memilih menggunakan dinasti berikutnya untuk identitas tadi, untuk identitas budaya, bahasa. Mereka menggunakan identitas sebagai orang Han atau dari dinasti Han. Namun orang-orang dari Barat atau dunia internasional tetap menggunakan dinasti Qin sebagai acuan ya untuk menyebut orang, kebudayaan, negara, dan bahasa. Bahasa Han atau orang Jepang menyebutnya Hanshi. Kemudian kita menyebutnya kanji gitu ya. Huruf Hanshi, huruf kanji. Padahal sampai sekarang negara Cina sendiri atau Tiongkok itu dalam kancah internasional masih memakai nama China. Kemarin kita saksikan di Olimpiade bagaimana mereka menggunakan kostum atau jersey tuliskan China. Oke, itu pembahasan kita tentang China. Kita menyebutnya dengan Cina, orang Barat China. Berikutnya adalah tentang penyebutan kata Tiongkok. Nah, Tiongkok ini merujuk pada kata Zhongguo atau Chungguo yang berarti negeri tengah, negara pusat. Pusat di sini yang dimaksud adalah pusat peradaban. Nah, orang-orang Han menganggap mereka berada di pusat kebudayaan. Mereka menganggap yang di luar itu sebagai orang yang tidak berperadaban atau orang-orang yang biadab atau barbar. Nah, tapi sobat historia, sayangnya sejarah berkata lain. Dinasti Han pecah menjadi 3 negara di tahun 220 sampai 264 atau yang kita kenal dengan Chanquo. Dalam bahasa Hokkiannya itu Samkok atau 3 negara. Lalu disatukan oleh dinasti Jin, tulisannya Jin tapi tetap membacanya Qin gitu, lafalnya Qin. Lalu pecah lagi jadi dinasti utara dan selatan. Ada seorang yang namanya Yang Jiang. Itu yang sebenarnya berasal dari keturunan bangsa yang dianggap biadab tadi. Gitu. Kemudian dia berhasil mendirikan dinasti Sui. Ya, itu pada tahun 581 sampai 618. Nah, pada tahun 1279 sampai dengan 1368 itu daratan Tiongkok benar-benar dikuasai oleh bangsa yang mereka anggap barbar, yang mereka anggap tidak berperadaban, yaitu bangsa Mongol. Mongol itu pendirinya adalah Genghis Khan, kemudian ada Kubilai Khan. Itu betul-betul menguasai Tiongkok. Mereka mendirikan dinasti Yuan namanya. Nah, informasi yang saya sebut tadi di depan itu bersumber dari buku ini, Manusia dan Kebudayaan Han,
Penulisnya adalah Profesor Gondomono, terbitan Kompas Gramedia ya. Nah, jika Anda ada pandangan dari sudut yang lain, kemukakan saja, sebut juga sumbernya, sehingga sejarah ini menjadi ilmu yang terbuka, yang bisa berkembang ya. Jadi ilmu itu terbuka. Siapa yang bisa memberikan argumen yang kuat, maka itu yang digunakan. Walaupun semua pengetahuan itu sifatnya sementara, sampai ada pengetahuan baru atau ilmu-ilmu baru yang bisa dianggap lebih menyempurnakan. Nah, kita kembali ke topik ulasan kita, yaitu penyebutan Cina, China, Tiongkok, dan Tionghoa ya. Jadi klaim sebagai bangsa yang menjadi pusat peradaban dan menganggap yang lain tidak berperadaban atau biadab, itu runtuh. Konsep Cungkuo atau negeri tengah atau Tiongkok sama sekali hancur. Harusnya jika mengaku paling beradab, teknologinya kan pasti lebih maju dan harusnya bisa mempertahankan diri, bahkan bisa menguasai yang lain yang masih barbar itu. Nah, banyak kisah-kisah sejarah yang mengajari kita bagaimana runtuhnya sebuah keangkuhan. Nah, itu tadi tentang Tiongkok yang merujuk pada Cungkuo. Sedangkan Tionghoa ini artinya adalah orang Tiongkok, orangnya. Ya. Saya agak heran ya, kalau ada orang yang merasa direndahkan kalau disebut sebagai Cina dan mengaku sebagai Tionghoa. Nah, ini pasti mereka buta sejarah atau gagal mengambil hikmah dari peristiwa sejarah. Apa yang dianggap rendah dengan sebutan Cina yang berasal dari kata Chin atau Sin sebagai pusat keilmuan, hingga Nabi Muhammad menyarankan untuk menuntut ilmu hingga ke negeri Cina. Jadi Cina itu seharusnya menjadi sebutan yang membanggakan, bukan merendahkan. Nah, jadi buat kalian yang menyebut Cina dengan tujuan untuk merendahkan, kalian salah. Dan jika kalian menyebut diri kalian Tionghoa untuk merendahkan yang lain, menganggap diri sendiri lebih tinggi, lebih mulia, Anda juga salah. Sejarah sudah membuktikan. Sobat Historia, itu tadi pembahasan saya tentang penyebutan kata Cina, China, Tiongkok, dan Tionghoa ya. Tentunya dari perspektif sejarah. Nah, sumbernya tadi sudah saya kemukakan. Kenapa ada orang-orang yang merasa direndahkan bila disebut Cina? Ini juga ada kisah sejarahnya juga. Tapi mungkin terlalu panjang untuk kita bahas sekarang, maka saya akan sampaikan pada video saya berikutnya. Jadi bagi Anda yang belum melakukan subscribe ya, Anda bisa subscribe video ini, kemudian tekan
tanda loncengnya tadi, agar pada saat video kedua nanti diupload Anda mendapat notifikasi. Bagi Anda juga yang punya perspektif lain, silahkan komen di channel, atau Anda membuat karya tandingan sebagai kritik dari pernyataan saya ini. Saya akan sangat senang. Oke, baik, saya akhiri dulu video kita kali ini. Sampai bertemu kembali dengan pembahasan kita di video selanjutnya. Assalamualaikum.